warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas mengenai 5 tips dalam memilih jurusan kuliah agar kamu tidak salah pilih dan meningkatkan peluang kamu untuk diterima di perguruan tinggi impian kamu. Saksikan video ini sampai selesai. Yang pertama yaitu ketahui informasi lengkap seputar UTBK dan SBMPTN 2020. Menjelang ujian, kamu perlu mengumpulkan informasi tentang UTBK dan SBMPTN 2020. Kamu harus update dengan perkembangan SBMPTN. Ketahui apa saja peraturan yang masih sama dengan tahun sebelumnya dan apa saja aturan baru yang muncul. Cari tahu mulai dari informasi dasar SBMPTN seperti apa itu UTBK, LTMPT, bagaimana dengan seleksi yang dilakukan, dan perbedaan apa untuk UTBK tahun lalu dan tahun ini, serta jadwal UTBK, syarat dan ketentuannya, sistem penilaian, kelengkapan dokumen, dan sebagainya. Yang kedua, strategi memilih prodi 1 dan prodi 2. Nah, menentukan pilihan program studi pertama dan yang kedua juga akan menjadi penentu apakah kamu bisa lolos SBMPTN 2020 atau tidak. Salah dalam memilih prodi, maka nilai UTBK yang cukup tinggi juga tidak bisa memastikan kamu lolos. Sebaliknya, dengan strategi memilih prodi yang baik, peserta dengan nilai UTBK pas-pasan bisa saja lolos SBMPTN. Cari tahu berapa kisaran skor UTBK yang diperlukan untuk masuk prodi impianmu berdasarkan SBMPTN tahun lalu. Kamu juga bisa melihat analisa sebaran peminat atau ketentuan ketaatan yang biasanya ada di situs resmi SBMPTN. Semakin kecil persentase yang ditampilkan, maka persaingan semakin ketat. Sebaliknya, semakin besar persentase maka persaingan semakin longgar. Prodi pilihan 1 adalah prioritas utama. Saat kamu tidak lolos di pilihan 1, baru kamu akan diseleksi untuk prodi pilihan 2. Untuk itu, tempatkan prodi dengan kriteria kelulusan skor tertinggi di atas prodi dan skor yang lebih rendah berada di pilihan nomor 2. Ketiga, pembobotan nilai mempengaruhi penerimaan. Nilai UTBK yang tercantum pada sertifikat hasil tes masih akan melalui proses pembobotan nilai saat masuk ke lembaga tes masuk perguruan tinggi LTMPT. Nilai total UTBK setelah pembobotan inilah yang akan di-ranking oleh masing-masing PTN untuk proses penerimaan mahasiswa baru. Seperti yang dilansir oleh medcom.id, bobot nilai subtes peserta saat melamar pada prodi yang sama dapat membuat peluang diterimanya menjadi berbeda. Tidak ada juga passing grade yang bisa dijadikan patokan untuk memperkirakan peluang kamu diterima di sebuah PTN. Passing grade sendiri tergantung pada 3 hal, yaitu kuota yang disediakan oleh prodi, jumlah siswa yang mendaftar, dan kualitas nilai UTBK dari siswa pendaftar. Oke, yang keempat ini yang paling penting, biasakan diri berlatih soal HOTS. Memperbanyak latihan soal merupakan hal mutlak yang harus kamu lakukan jika ingin lolos SBMPTN. Sejak tahun 2019 lalu, soal-soal UTBK SBMPTN menggunakan soal HOTS. Kalian harus tahu apa itu soal HOTS, atau soal dengan kemampuan analisis tinggi. Soal HOTS mendorong kamu untuk melakukan penalaran tingkat tinggi dari proses memahami konsep ilmu, bukan hanya dari proses menghafal saja. Sebaiknya berlatihlah soal dalam bentuk hard copy dan juga soft copy untuk memudahkan kamu belajar di mana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.
Kamu juga harus mampu mencermati materinya. Pelajari mulai dari soal yang mudah, baru setelah itu beranjak ke soal yang lebih sulit. Kamu harus bisa berlatih dengan soal-soal hot secara online, sekaligus mengunduh atau mendownload contoh soal-soal latihan di situs-situs yang menyediakan contoh-contoh soal. Selanjutnya, yang kelima adalah rajin ikut tryout. Oke, kamu harus mempersiapkan mental dan fisik kamu untuk menghadapi tes UTBK dengan cara rajin mengikuti tryout. Untuk kesiapan fisik, kamu bisa menjaga kesehatan kamu, menjaga pola hidup sehat kamu. Sementara untuk mental, kamu benar-benar harus rajin mengikuti tryout atau latihan soal. Ini berguna karena biasanya tryout yang diselenggarakan mirip dengan tes UTBK yang asli. Nah, kalau kamu tidak mampu untuk mengikuti tryout berbayar, kamu bisa mencari penyedia layanan-layanan online yang menyediakan layanan tryout gratis, atau kamu bisa melakukan tryout untuk diri kamu sendiri dengan menggunakan soal-soal yang tersedia di berbagai sumber di internet. Semangat dan selamat mencoba! Sekian video dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, di komen kalian mau video tentang apa, dan jangan lupa di subscribe biar aku semangat bikin video-video lainnya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.